Baik. Jadi saya ulangi kembali. Connect to ini adalah indikator atau parameter yang digunakan untuk identitas dari router yang akan kita akses. Login ini adalah username-nya dan password ini adalah password yang nantinya ditanamkan di router yang kita akses. Dalam hal ini sekarang bagi yang baru di reset ya, bagi yang baru di reset itu dia masih kosong, passwordnya belum ditambahkan. Nanti kita akan setting untuk menambahkan passwordnya. Baik, sekarang kita akan lanjut. Setelah ini akan saya langsung lanjutkan ke konfigurasi dasar daripada router Mikrotik. Ya, jadi saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara konfigurasi dasar di Mikrotik, dan ini menjadi patokan ya, menjadi patokan kalian untuk melakukan konfigurasi nanti ke depannya. Jadi dasarnya seperti ini, dan setiap ada konfigurasi silakan balik lagi ke dasarnya. Apa yang perlu ditambahkan dan seterusnya. Walaupun tidak tercantum di dalam soal. Contoh, di soal tidak tercantum, silakan menambahkan password. Tidak tercantum. Dan biasanya tidak saya cantumkan. Tapi dengan kalian menambahkan password itu adalah tetap termasuk ke dalam nanti nilai ke basic configure. Karena di dalam setiap penilaian pasti saya akan mengambil basic configure-nya. Itu yang akan saya dapat di sini. Kenapa saya ajarkan basic configure? Setiap nanti kalian mau melakukan konfigurasi router, hal ini itu adalah hal wajib yang perlu dilakukan. Sebenarnya kalau misalkan dibilang wajib sih nggak ada kalau ini nggak ada dalilnya lah bisa dibilang. Tapi ini bisa menjadi patokan buat kalian yang untuk membantu kalian nanti pada saat manajemennya. Ini dasarnya semua nih. Sebagai keamanan dasar, konfigurasi keamanan dasar, konfigurasi identitas dan seterusnya. Ini perlu dilakukan. Baik, untuk bisa mengakses router, tadi identitasnya kita bisa menggunakan MAC address ataupun IP address. Kalian yang masih 00.0.0.0 silakan harus menggunakan MAC address. Kenapa? Karena belum ada IP address yang didaftarkan. Nah, yang kedua, kalau misalkan menggunakan IP address, ada syaratnya juga. Syaratnya adalah komputer ini masuk ke dalam rukun yang ketiga, di mana komputer harus terhubung ke router. Nah, terhubung itu bukan hanya transmisinya saja, bukan hanya media transmisinya saja, tapi dalam satu jaringan pun juga dia harus terhubung. Yang tadi saya bilang hanya media transmisi saja, dia bisa terhubung menggunakan MAC address. Nah, kalau misalkan mau menggunakan IP address, maka komputer harus dalam satu jaringan yang sama. Di sini IP address-nya 20.20.20.1. Maka pastikan IP address dari komputernya itu satu jaringan dengan gateway ini, karena ini pasti jadi gateway. Oke? Jadi kalau pengen pakai IP address, pastikan komputer kamu IP address-nya itu sudah sama dengan IP address dari routernya. Bukan sama, tapi dalam satu jaringan yang sama. Oke, silakan kamu klik MAC address-nya. Bagi yang tadi baru di reset, pasti tampilannya nggak pasti. Ada beberapa mungkin banyak jadinya. Jadi banyak nggak? Lebih dari satu jadinya. Oke. Bagi yang lebih dari satu, silakan di dalamnya itu, karena saya menggunakan sistem hard reset. Biasanya hard reset itu menyimpan konfigurasi default atau default configuration. Nah, silakan saya minta tolong dicabut dulu kabel internetnya. Saya ulangi, dicabut dulu kabel ISP. Berarti ether berapa? Ether 1. Dicabut dulu yang ether 1. Terus refresh lagi. Dia cabut kabel ISP-nya. Di refresh lagi di inbox-nya. Taruh dulu di refresh lagi. Terus yang kedua, pastikan yang nomor 2-nya tetap menyala. Masih kosong.
Ada. Kamu nomor 2 nyala gitu. Ini jangan dulu. Nyala nggak kabel nomor 2-nya? Port nomor 2. Oke, kalau masih belum juga, ini buat kalian semua nih. Nanti kalau misalkan masih belum bisa juga, ini untuk semuanya. Karena kadang tidak terbaca. Ya, kadang tidak terbaca. Permasalahannya ada pada bentrok interface atau network adapter. Ada network adapter virtual. Ya, ada network adapter virtual. Nah, biasanya Winbox itu mencari juga ke network adapter virtual. Jadi, langkah yang harus dilakukan adalah silahkan matikan seluruh adapter virtual. Caranya ada di bagian control panel. Ini saya sambil rekam ini ya. Nanti kalau misalkan terjadi troubleshooting seperti ini atau masalah seperti ini, cara troubleshooting seperti ini. Kamu ikutin saya, karena kan kamu nggak bisa. Di network adapter, network and sharing center, terus ada di change adapter setting, ya. Nah, kalau ada tulisannya adalah virtual, nih, yang bawahnya tulisan itu adalah virtual, silakan itu di disable. Jangan sampai kamu nge-disable yang tulisannya adalah Realtek atau Intel, ya. Itu karena itu network adapternya si komputer. Ya, yang di disable itu hanya yang virtual saja, yang ada tulisan virtual host only-nya. Oke, kalau sudah tinggal di refresh lagi di Winbox-nya. Ada kan? Baik, kita akan coba langsung mengakses si routernya. Namun sebelumnya, karena kalian menggunakan Winbox yang baru, silakan kamu klik di tools. Di atas itu ada tools internetnya, jangan dulu. Klik di tools, lalu checklist di legacy mode. Diklik aja. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, diklik MAC address-nya. Pastikan username-nya admin. Ya. Pastikan username-nya admin dan passwordnya kosong. Kalau saya, karena saya sudah dikonfigurasi, saya ada passwordnya. Ya, kalau saya udah ada passwordnya. Setelah itu, silakan klik connect. Ya, silakan diklik connect. Nggak usah dipasswordin kalau nggak ada. Kalau yang lama mah nggak usah dipasswordin. Kalau saya udah dekonfignya. Sudah? Frasai sudah masuk ke sini? Kabel internetnya belum dicabut itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, itu cara aksesnya. Ya, itu cara aksesnya. Terus bagaimana cara disconnect-nya? Kalau misalkan sudah selesai konfigurasi, kita mau disconnect. Ada 2 cara. Kalau misalkan kita klik di sini tanda silang ini, itu maka nge-close aplikasi dan otomatis dia memutus koneksi. Tapi kalau misalkan saya pengen logout, tapi tetap ngebuka aplikasinya karena saya pengen pindah ke router lain, maka caranya ada pada bagian session. Nih di atas ini ada session, terus di bawahnya ada disconnect. Maka kalau kita klik, dia akan disconnect. Gak usah dicoba juga gak apa-apa. Terus kita klik connect lagi. Nah, ini langkah yang pertama nih. Kita sudah masuk ke konfigurasi dasar. Ini udah dimatiin belum network adapternya yang virtual? Coba. Saya tunggu dulu ya. Ya, yang virtual. Yang ada tulisan virtual host only. Itu ada virtual. VM ya. Itu ada virtual.
Lagian itu kamu kabelnya juga terputus. Kabel Ether 2-nya. Enggak, Ether 2-nya itu terputus. Cabut. Colokin lagi yang benar. Colokin. Nah, sampai nyala. Dia mati. Nah, udah. Udah. Itu satu lagi mati nih yang paling ujung. Ya itu dia. Di refresh lagi Windows. Masih ada IP-nya dia. Coba diklik MAC address-nya, klik bawahnya. Connect. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya akan masuk ke langkah konfigurasi dasar. Yang pertama, saya akan memulai dari bagaimana cara mereset konfigurasi dari router. Ya. Saya akan mulai dari bagaimana cara melakukan proses reset konfigurasi. Yang pertama, saya harus mengenalkan dulu ada beberapa fitur di sini. Di atas ini, ya, di atas ini adalah informasi dari router kita bahwa kita masuk menggunakan username admin. Nih, di sini ada tulisan admin. Melewati atau menggunakan melalui MAC address-nya. Lalu kurung itu artinya nama router kita menggunakan aplikasi Winbox 64 bit. Dan ini adalah versi dari ini adalah versi dari softwarenya atau sistem operasi yang ada terpasang di router kita, yaitu versi 6.49. Artinya sama seperti Windows itu kan pasti ada versinya ya. Windows 10 versi berapa dan seterusnya. Nah, di sini ada tampilan initiation untuk membuka atau menutup atau keluar dari Winbox. Kita bisa buka atau bisa kita disconnect atau bisa kita exit. Bagian setting ini adalah settingan-settingan untuk Winbox-nya, bukan settingan untuk konfigurasi ya, tapi settingan untuk Winbox-nya. Ada bisa kita zoom in, tuh kayak gini kalau zoom in atau zoom out diperkecil. Nah, kalau dashboard ini buat menambahkan ini nih, informasi-informasi di samping kanan sini. Nah, kita akan mulai konfigurasi. Nah, yang sini, yang samping kiri ini, yang ada banyak menu ini. Nah, inilah menu-menu yang bisa kita akses untuk melakukan konfigurasi. Yang pertama ada quick set. Kalau quick set berarti kita menggunakan sistem konfigurasi yang cepat dan biasanya terbatas. Ya, yang cepat pasti terbatas. Ini enggak kita gunakan. Buat apa kita gunakan ini? Kalau quick set itu sama kamu konfigurasi TP-Link kemarin. Itu hampir sama. Terus yang kedua ada Capsman. Ini untuk manajemen router. Kalau misalkan ada banyak router, kita bisa menggunakan Capsman. Jadi nanti kita bisa buat router tersebut bisa satu konfigurasi dengan kita. Ya, jadi cukup satu kali konfigurasi, maka bisa melakukan konfigurasi ke semua router juga. Interface itu adalah kalau kamu klik, boleh diklik. Kalau kamu klik di situ ada daftar interface-nya. Ya, di situ ada daftar interface-nya. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui interface, ya, di sini ada Ether 1 sampai Ether 3, lalu di sampingnya ada tulisan R. Ya, artinya itu adalah running atau berjalan atau aktif. Ya. Bagi yang tidak ada tulisan R, berarti itu tidak aktif. Kalau saya tulisannya ada 2. Running static. Ya, nanti itu perlu itu ada default konfigurasi, nanti kita perlu diatur. Ada yang 1 2 3 4 5, yang baru konfigurasi kan pasti ada bridge enggak? Ya, ada bridge ya. Nah, itu konfigurasi defaultnya dari router. Nah, itu informasi yang pertama.
Terus yang kedua, di bawahnya ada wireless. Saya nggak usah semua deh, karena semua ini nantinya akan ada hubungannya dengan materinya nanti. Intinya adalah ini menu-menu yang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Yang perlu saya kenalkan adalah yang pertama interface. Mungkin yang kedua adalah menu IP, karena IP ada banyak juga. IP ini berarti otomatis konfigurasi yang berhubungan dengan IP address. Ya, berhubungan dengan internet protokol atau aturan-aturan internet. Termasuk firewall, itu termasuk daripada aturan internet. Ya, ada firewall, ada DHCP dan seterusnya. Terus selanjutnya ada di bagian sistem. Nah, sistem itu dia melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan perangkatnya. Contoh, dari mulai penamaan perangkat, terus yang kedua data usage, terus kecepatannya, kita melihat monitoring kecepatannya, kecepatan dari CPU-nya, itu semua di sini. Kapasitas hard disk ini sama seperti task manager kalau di komputer, ya. Nah, ini ada aturan-aturan yang bisa kita gunakan. Kita bisa ubah password di sini di sistem. Kita bisa mengubah identity karena berhubungan dengan si sistemnya perangkat, atau mengubah nama. Kita bisa melakukan reset configuration. Kita reset semua konfigurasi yang pernah dilakukan. Jadi router itu akan kembali menjadi baru atau lahir kembali seperti sedia kala. Ini yang seperti yang kamu sekarang sedang gunakan, itu sudah di reset. Cara reset ada dua. Ada tiga. Yang ketiga saya hitung reset ya, nggak apa-apa. Karena yang ketiga ini sebenarnya namanya net install. Dia install ulang, tapi dia akan otomatis mereset konfigurasi. Langkah yang pertama ada yang namanya hard reset. Itu yang saya lakukan kepada routernya Rafid, routernya Prasayu, routernya Zulfan, dan juga routernya Zaidan. Saya lakukan proses yang namanya hard reset. Itu dilakukan pada saat sudah mepet lah, bisa dibilang. Contoh tadi kan nggak tahu passwordnya. Saya kan pasti ada passwordnya, dan saya nggak tahu passwordnya masing-masing router itu apa. Maka saya lakukan hard reset untuk biar cepat lah, bisa dibilang. Sebenarnya harusnya bisa menggunakan net install, itu akan lebih baik. Karena kalau hard reset yang namanya cara kasar itu nggak baik. Kamu matiin komputer mencet tombol itu salah. Matiin komputer tuh caranya adalah di shutdown, bukan dipencet tombolnya. Jadi itu cara paling mepet di akhir. Nah, langkah yang kedua adalah soft reset. Ini yang dilakukan di Winbox-nya. Kita menggunakan sistem reset configuration. Nah, kita semua akan mencoba untuk melakukan reset tersebut, ya. Jadi silakan diklik sistem, lalu klik reset configuration. Diklik sistem, lalu klik reset configuration. Diklik sistem, terus klik reset configuration. Lalu dia akan muncul tampilan seperti ini, menu untuk reset konfigurasi. Ada 4 pilihan. Yang pertama, keep user configuration. Berarti dia menyimpan informasi-informasi yang berkaitan dengan user, password, grouping, dan yang lain-lain. Yang kedua, caps mode. Nanti dia akan sebagai mode routernya nanti akan menggunakan mode caps, di mana harus ada router induk nantinya. Yang ketiga, no default configuration. Artinya kita benar-benar reset dan bikin kosong. Kalau kita nggak checklist no default configuration ya, yang ketiga nggak kita checklist, maka nanti router akan otomatis membuat konfigurasi default seperti yang ada di routernya Zaidan, routernya Julfan, routernya Rafid, dan routernya si Prasayu. Ada default configuration-nya. Maka silakan reset. Setiap saya minta reset, silakan reset dengan cara kamu klik yang ketiga, ya, klik no default configuration, lalu klik reset configuration. Sudah? Kalau sudah, tinggal klik yes. Nanti akan terdengar bunyi bersamaan.
jadi nantinya ini tadi saya ada konfigurasi ya, makanya saya masuk pakai password. Nah, nanti kalian itu akan otomatis login kembali, otomatis akan masuk kembali ke dalam Winbox. Kalau saya enggak. Nah, saya karena banyak yang masuk, jadi saya Oke, bagi yang error silakan di cancel dulu. Cancel. Di sini ada tulisan cancel. Ditunggu aja. Atau kalau pengen cepat di cancel dulu aja. Terus login dengan cara yang sama seperti tadi. Nih, yang lain udah pada kebaca nih semua. Kalau misalkan lama, silakan klik cancel dulu, terus login dengan cara yang sama tadi. Apa? Di cancel dulu. Cancel dulu. Kalau lama cancel dulu aja. Setelah itu connect lagi. Caranya sama seperti tadi. Di connect lagi. Konektikan lagi. Yuk. Nih. Kalau sudah, maka nanti akan muncul tampilan. Kalau saya banyak karena saya. Nah, ini nih. Karena saya terkoneksi ke jaringan sekolah, jadi router kalian semua itu terbaca di saya. Saya harus matikan WiFi dulu agar tidak terkoneksi. Di cancel. Terus di refresh. Bagi yang login terus itu dia bisa bilang proses masuknya lama atau nggak masuk ngestak lah bisa dibilang. Bukan berarti gagal reset. Ya, bukan berarti gagal reset. Kenapa saya suruh cancel yang daripada kamu stuck di situ? Cancel aja dulu, connect lagi dengan cara yang sama. Yang saya maksud adalah klik dulu MAC address-nya terus connect. Udah selesai sampai situ. Ya. Paham sampai sini? Oke, ini sekarang routernya sudah dalam keadaan bersih lagi. Yang saya juga tadi sebelumnya 2020 sekarang jadi 000. Saya connect lagi dengan passwordnya adalah 0. Lalu saya klik connect. Oke. Pada saat pertama kali terkoneksi kepada router yang masih kosong konfigurasinya, maka
Biasanya yang versi baru ya, versi terbaru itu dia akan meminta kita untuk mengubah password. Makanya langsung otomatis muncul. Misalkan saya close nih. Saya close, terus saya coba disconnect lagi. Terus saya connect lagi. Nah, maka permintaan password tetap diminta. Ya, padahal tadi udah saya close. Nah, langkah pertama berarti harus kita lakukan adalah mengamankan router kita. Ini basic security namanya, atau dasar keamanan kita. Ya, untuk mengamankan router kita. Kita menambahkan yang namanya password. Di sini adalah menu yang digunakan untuk mengubah password. Nah, silakan kita ubah passwordnya. Password lamanya ini apa? Kira-kira old passwordnya? Gak ada, berarti gak usah diisi. Langsung ke new password. Silakan masukkan password masing-masing. Pastikan jangan sampai lupa. Saya akan bebaskan kamu menggunakan password masing-masing yang kamu tahu sendiri, biar kamu bisa mengamankan router kamu sendiri. Gak ada minimal. Kamu cuman satu angka juga bisa. Terserah. Yang pasti cuman kamu doang yang tahu. Tapi jangan sampai kamu lupa. Karena kalau lupa kamu harus tanggung jawab tuh. Ya. Kalau saya mah gampang aja passwordnya. Ya. Ini membingungkan tidak? Oke. Jadi masukkan di password dan juga confirm password. Terus kita klik change now. Ya, diklik, maka sudah diubah. Password kita sudah berubah. Oke, itu langkah yang pertama. Kita masukin apa namanya? Password. Kenapa kita harus masukin password? Oke, sebagai basic konfigurasi atau mengamankan router dari basicnya dulu. Selanjutnya, kita harus memberikan identitas detail untuk router. Minimalnya adalah penamaan router. Maka kita akan ubah nama router kita yang sebelumnya mikrotik menjadi nama kita masing-masing. Contoh, saya berarti RB strip Erian. Caranya adalah dia ada di menu sistem, berarti kamu klik sistem. Setelah itu ada di bagian identity. Diklik bagian sistem, lalu klik di bagian identity. Lalu kamu masukkan nama router yang baru. Sistem, terus cari identity. Nggak usah. Kalau sudah diboleh di OK, klik OK atau apply. OK atau apply sama aja. Asal jangan cancel. Sudah? Pak, apa bedanya apply sama OK? Kalau apply, kamu menyetujui perubahannya, tapi nggak langsung tidak keluar dari menunya. Ya, terus dia langsung keubah. Tapi kalau misalkan kamu langsung klik OK, maka dia langsung akan menutup si menunya. Sudah keubah semua? Saya minta sekarang silakan kamu semuanya disconnect. Session, disconnect. Session, terus disconnect. Session, terus disconnect. Session, terus klik disconnect. Ada Rio.
Jovan, Girindra, Rasya, P, Putra, Fatin, Fahri, Teguh, Hafiz, Arul, Dapa, Leli. Nah, ada yang masih mikrotik nih. Coba cek di atasnya sudah benar belum nih. Prasayu kamu udah diubah belum? Di sini ada yang nama Prasayu. Hakam yang belum. Ya, berarti nggak kebaca di sini. Oh iya, port satunya colokin sekarang. Prasayu, Jaidan sama Julvan. Port satunya colokin lagi. ISP-nya colokin lagi ke port 1. Yang tadi banyak karena ada default konfigurasi. Di default konfigurasi itu ada settingan bridge, itu yang menyebabkan akhirnya dia langsung menjadi jembatan untuk network lain gitu. Nih coba saya refresh lagi, harusnya udah muncul. Zulfan, Zaidan, Rafid. Yuk mana yuk? Udah dicolokin belum? Ini P Utra, siapa di P Utra? Putra? Nah ini Ayu ada. Oke, ini sudah masuk semua. Silakan connect lagi. Jangan lupa passwordnya tadi udah ditambahin. Kalau kamu nggak masukin password, maka dia akan ada tulisan wrong username or password. Kalau username tetap admin, karena kita belum ubah. Lah, kok saya salah? Password saya apa tadi? Bukan. Dua Pak. Kita lupa makannya. Nah, jadi gini. Perhatikan nah. Kenapa saya minta kalian masukin password? Jadi gini. Kamu itu semua ada di dalam satu jaringan yang sama. Ya. Nih, kita ini semua ada dalam satu jaringan yang sama. Contohnya tadi, semua router kamu itu bisa saya akses. Kalau misalkan saya lagi gabut dan saya jadi orang jahat, kalau kamu nggak pakai password, saya iseng masuk ke router kamu, saya reset semua. Atau teman kamu ada yang seperti itu. Nah itu makanya saya kasih tahu harus pakai password. Ya, saya harap di sini tidak ada yang melakukan hal seperti itu, karena itu sangat merugikan kalian dan merugikan saya. Kenapa bisa dibilang merugikan saya? Karena kalau di reset konfigurasinya hilang semua, sedangkan waktu sudah 30 menit lagi selesai, maka saya nggak punya nilai untuk orang yang kamu reset itu. Jadi sebagai aturannya, apabila nanti ada yang ngeriset router temennya, atau kamu merasa saya tadi udah dikonfigurasi terus di reset sama orang lain, maka sebagai punishmentnya atau konsekuensinya adalah semua akan kena. Semua orang akan saya tetap kasih sanksi. Sanksinya apa? Terserah saya. Gimana moodnya saya nanti? Oke? Paham sampai sini? Karena ini merugikan kalian dan merugikan saya juga. Kamu tidak ingin dirugikan kan? Ya, begitupun juga dengan saya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Lanjut. Kita masuk ke konfigurasi selanjutnya. Ini masih masuk ke dalam dasar konfigurasi. Kita masih dalam konfigurasi sistem. Ya. Tadi kita sudah nambahin password, lalu kita sudah mengubah
nama routernya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan user, atau kita akan coba untuk mengubah admin itu menjadi nama kita masing-masing. Menunya tetap ada di bagian sistem, terus ada di bagian users. Sistem di paling bawah, di atasnya watchdog itu ada users. Seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa menu yang perlu kalian pahami. Yang pertama di situ ada pada bagian user. Berarti itu adalah daftar user yang dipunya atau daftar user yang sudah ada. Nah, di sini ada sistem default user. Adalah user defaultnya. Namanya admin. Lalu yang kedua, ada group. Di bagian grup itu ada full, ada read, dan juga ada write. Ada yang masih ingat full itu untuk apa? Full itu untuk apa? Artinya sebagai akses apa? Semuanya. Keseluruhan akses. Kalau read hanya sekedar melihat konfigurasi saja. Kalau write dia bisa melakukan konfigurasi. Apa yang nggak dia bisa? Yang nggak dia bisa adalah melakukan konfigurasi sistem. Dia nggak bisa ngeriset, dia nggak bisa nambah user, dia nggak bisa ngehapus user dan seterusnya. Hah? Masa usernya nggak ada? Sistem users. Iya, itunya kamu kegedean jadinya ketutup bawahnya. Normalin lagi. Kalau pengen gede kayak gini di Zoom, kamu pakai aplikasi yang namanya Magnifier. Ya. Lanjut. Jadi full itu semua akses, read itu hanya bisa melihat, write itu bisa melakukan konfigurasi tapi tidak melakukan konfigurasi sistem. Kata kuncinya itu, dia tidak bisa konfigurasi sistem. Nah, yang tadi saya bilang, ada yang namanya SSH key. Nah, inilah sertifikat yang tadi saya maksud. Ya. Jadi ini kedua ini keamanannya lebih bagus. Ya. Dan di sini ada active user, berarti user sedang aktif sekarang. Baik. Untuk mengubah atau edit, ya, untuk merubah informasi dari data user ini, caranya adalah kamu klik, misalkan kita akan mengubah yang admin. Admin ini setahu saya nggak bisa diubah-ubah, kecuali kita ubah grupnya. Ya, admin itu nggak bisa diubah namanya. Akan tetapi bisa kita ubah hak aksesnya. Ya, ini jangan diubah. Hak akses jangan diubah. Ya, sebelum kamu punya user baru. Makanya saya minta silakan kita akan membuat user. Nah, ini konfigurasi dasar juga. Ini di semua menu nanti pasti ada. Menu-menu konfigurasi, hampir semua menu konfigurasi itu ada. Nih, di atas ini ada tanda-tanda. Ada simbol-simbol. Ada simbol plus, artinya apa berarti? Menambahkan listnya atau menambahkan konfigurasinya. Ada tanda min, artinya remove. Kalau kamu coba arahkan kursor kamu, itu ada tulisannya add, terus ada remove. Kalau tanda checklist itu untuk mengaktifkan atau enable. Kalau yang X berarti disable. Nah, yang kertas ini dia digunakan untuk memberikan komen. Ini
Ini biasanya nggak diwajibin, tapi saya minta di kelas ini harus pakai komen. Kenapa? Ini yang menjadi bantuan kita, yang membantu kita untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui konfigurasi-konfigurasi apa yang telah kita buat. Bisa dibilang sebagai penanda. Contoh, kita akan buat satu user. Silakan kamu klik add untuk menambahkan user. Setelah itu namanya silakan dibuat nama masing-masing. Oke, namanya nama masing-masing. Grupnya dibuat read saja. Lalu masukkan passwordnya sesuai dengan kebutuhan. Passwordnya tambahin sesuai kebutuhan. 1, 2 atau enggak berapa bebas lah. Ini sebagai sampel dulu. Bebas. Kalau pakai simbol doang, misalkan tanda seru doang itu bisa. Oke. Name ini berarti artinya apa? Ya, nama username-nya yang nanti kita gunakan. Read itu groupingnya. Password itu ya otomatis passwordnya. Kalau sudah tinggal klik OK. Oke, sudah? Baik, kita akan coba satu persatu. Nih, lihat nak. Lihat sini semua. Kita di sini kan di atas yang admin itu ada tulisan system default user. Itu namanya adalah komen, penandanya. Kita bisa buat juga sama. Kamu klik konfigurasi yang tadi kita buat atau konfigurasi tambahan yang tadi kamu buat. Untuk menambahkan komennya, silakan kamu klik, terus kamu klik komen. Nih, yang gambar kertas tadi. Nah, kita buat komennya adalah user uji coba. Kalau kamu klik, maka dia di atasnya akan ada tulisan user uji coba. Jadi kita tahu, oh, user yang namanya Erian itu adalah user uji coba. Ya. Maka di sini saya minta tolong ditambahkan komen di setiap konfigurasi yang kamu tambahkan. Mau konfigurasi IP, mau konfigurasi interface, mau konfigurasi apapun, tambahkan komen di setiap konfigurasinya. Untuk apa? Yang pertama, pada saat penilaian, kamu akan saya tanyakan, kamu udah konfigurasi apa? Coba tolong tunjukkan konfigurasinya. Mana konfigurasi untuk firewall ini? Mana konfigurasi untuk mengamankan ini? Mana konfigurasi untuk ngeblok ini? Itu akan saya tanyakan, makanya harus ditambahkan. Mana? Ini IP 192.168.100.1 ini diarahin kemana? Kalau nggak ada tulisan komen di atas, kamu harus buka modul lagi. Atau kamu harus buka job sheet dulu. Kalau kamu udah tambahkan di sini, oh lihat ini Pak untuk kantor A. Dan saya pun kalau sudah melihat itu saya nggak akan nanya lagi. Karena itu sudah menjadi informasi buat saya. Karena itu udah informatif banget. Paham sampai sini? Oke, paham. Baik, selanjutnya. Untuk user ada pertanyaan? Untuk user ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Next, selanjutnya. Kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya. Masuk ke dalam basic konfigurasi selanjutnya. Ini masih dalam sistem, ya, masih dalam konfigurasi sistem. Yang kita gunakan untuk mengamankan router atau konfigurasi-konfigurasi dasar sistem. Ada sistem reboot, artinya kita merestart si routernya. Kalau sistem shutdown berarti kita mematikan routernya. Jadi nanti setiap selesai pembelajaran saya bilang seperti ini. Nah, silakan dimatikan routernya. Maka jangan kamu langsung cabut si routernya. Ya. Tapi kamu lakukan proses yang namanya sistem terus shutdown.
Nanti si routernya mati baru dicabut. Paham sampai sini? Sekarang jangan dulu karena kita mau konfigurasi lagi. Karena nanti lama lagi masuknya. Baik. Kita akan mulai dari langsung ke konfigurasi permintaan yang ada dalam topologi. Baik, lagi kita lihat topologinya. Di sini ada topologi di mana ada tiga interface yang akan kita lakukan konfigurasi, di mana interface pertama digunakan sebagai sumber internet, interface kedua digunakan sebagai klien atau local area network 1, dan interface ketiga digunakan sebagai local area network yang kedua. Interface 2 dan 3 memiliki network masing-masing. Kalau kamu belum belajar router kemarin, seharusnya masing-masing dari IP tersebut nggak bisa saling terkoneksi. Betul? Nah, kita akan coba koneksikan. Baik, berarti tinggal kita tambahkan penanda dulu. Interface 1 untuk internet, Ether 2 untuk LAN 1, dan Ether 3 untuk LAN 3. Caranya adalah kita perlu menambahkan informasi komen di bagian interface. Silakan ditambahkan Ether 1, itu komennya adalah ISP. Ether 2 itu adalah LAN 1, dan Ether 3 adalah LAN 2. Caranya sama. Tinggal kamu klik mana yang mau kamu ubah, terus klik komen. Diklik dulu ethernya, terus klik komennya. Yuk, silakan. Ether 1 untuk ISP, Ether 2 untuk LAN 1, dan Ether 3 untuk LAN 2. Bukan diklik 2 kali. Ether 1 dulu. Klik sekali aja ya. Terus klik komen atas, yang warna kuning atas. Tambahin ISP. Lakukan langkah yang sama di Ether 2 dan 3. Itu kan namanya beda. ISP LAN 1 dan juga LAN 2. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan router kita ke internet. Di mana untuk melakukan hal tersebut, pada Ethernet 1 di situ ada permintaan untuk menggunakan DHCP client. Apa itu DHCP client? Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Karena itu penjelasannya khusus. Saya langsung ajarkan dulu konfigurasinya. Tapi nanti untuk bagaimana sistemnya, apa itu DHCP, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi, lakukan konfigurasi itu, masuk ke dalam IP, di situ akan ada tulisan DHCP client. Jadi fitur IP itu untuk mengatur apa saja yang bisa diatur untuk internet protokol. Salah satunya adalah DHCP. Di situ ada DHCP client. Silakan kamu klik IP DHCP client.
Oke, sudah IP DHCP klien. Lalu tambahkan satu DHCP list. Tinggal kamu klik add untuk menambahkan. Lalu interface-nya diarahkan ke Ether 1. Kenapa Ether 1? Ya, karena sumber internetnya di Ether 1. Jadi dipilih Ether 1 terus klik OK. Ya, coba IP DHCP klien terus pilih Ether 1. Oke. Kalau misalkan, dengarkan. Kalau misalkan di topologinya ISP itu ke Ether 4. Kira-kira DHCP kliennya ke Ether 1 atau ke Ether berapa? Kalau saya di dalam topologinya ISP itu ada di ETH 4, kira-kira untuk konfigurasi DHCP klien itu tetap di Ether 1 atau pindah ke Ether 4? Hah? Pindah ke Ether 4. Alasannya kenapa? Karena sumber internetnya ada di Ether 4. Jadi Ether 1 nggak akan dibaca. Ya. Baik. Di situ saya lanjutkan, ada beberapa informasi. Ada informasi interface dan juga yang paling penting ada informasi status. Dan juga IP address-nya sudah dapat. Kalau statusnya udah bound, pasti IP address-nya dapat. Tapi kalau misalkan status yang lain, IP address-nya nggak akan dapat. Nanti ini akan saya jelaskan lah untuk DHCP kliennya. Yang penting ini adalah langkah untuk konfigurasi DHCP klien. Oke, karena ini masuk ke dalam basic configure. Jadi saya ajarkan dulu konfigurasinya. Oke. Kalau sudah menambahkan IP DHCP klien, jika kamu klik IP atau kamu mau lihat IP address, maka udah ada satu IP secara otomatis masuk di sana. Tulisannya adalah D, artinya dynamic. Silakan masuk ke IP address. Oke, sekarang challenge-nya. Saya challenge kalian untuk menambahkan IP address, ya, menambahkan IP address sesuai dengan kebutuhan topologi. Tadi basicnya sudah saya ajarkan bagaimana cara menambah, bagaimana cara menghapus, bagaimana cara komen dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi silakan, challenge-nya adalah menambahkan IP address dari topologi ini. Waktunya saya kasih waktu 2 menit. Ya, waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, kelihatan nggak ini? Tambahkan IP address. Yang itu Pak, lain. Ya. Semuanya. Tambahkan IP address untuk terdua dan tertiga berarti. Pakai komen Pak. Yang sudah saya ajarkan tadi apa? Harus pakai komen. 1 menit lagi.
tidak ada konfigurasi lagi? 1, 2, 3. Yang sudah masukin angkat tangan? Yang sudah masukin angkat tangan? Oke, saya akan coba cross check satu-satu. Oke, gini aja langsung. Yang masukin IP-nya adalah 192.168.10.0 angkat tangan. Slash 24. Yang nggak pakai slash dulu. Yang pakai slash. Oke, turun. Yang masukin IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Cuma satu. Cuma satu. Oke. Oke. Mana yang benar? 0 atau 1? Yang benar 0 atau 1? Jangan sampai gini. Gini aja saya. Kasih ya. Yang benar 0 atau 1? 1. Yang tadi banyak kenapa masukin 0? Yang benar 1 atau 0? 1. Hah? Benar itu 1 atau 0? Yang benar itu adalah 1. Informasi yang di depan itu informasi apa? Apa? Net. Network bisa dipakai enggak? Kenapa kamu masukin 1? Kenapa 1 kan bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya? Berarti cuma ngira-ngira doang. Tadi mau saya kasih hadiah kalau benar. Kenapa 1? Router itu kan sebagai router dan juga saya pernah menyampaikan router itu fungsinya adalah sebagai apa sih? Sebagai gateway. Kita jenak dulu, istirahat sejenak. Kita istirahat sejenak. Ini masalah di OBS nggak bisa di pause ya? Ini udah 1 jam. Oke, saya potong ya menjadi 2 part ya. Part 1 dan part 2. Berarti di sini kita sudah sampai ke apa nih? IP belum di sini karena saya belum ngajarin masukin IP. Baru masuk ke IP di HCP client.